Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Saat ini kita bersama-sama akan beribadah dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kami mempersilahkan jemaat sekalian mempersiapkan lilin-lilin yang akan dibentuk salib yang nanti akan dinyalakan oleh seluruh anggota keluarga. Penyalaan lilin salib dapat diatur dan dilaksanakan sesuai kondisi keluarga masing-masing. Setelah memperingati kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, kita diingatkan kembali tentang kasih Tuhan Yesus yang sangat agung dan mulia. Kematiannya di kayu salib mengingatkan kita bahwa pengorbanan tubuh dan darah Yesus mendatangkan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Karena itu, marilah kita merenungkan bersama-sama 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib dalam ibadah Sabtu Teduh saat ini sebagai persiapan diri untuk merayakan Paskah di esok hari. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan sebagai tanda menyiapkan hati dan pikiran kita akan menyalakan lilin salib diiringi instrumen Kidung Jemaat 368. Lilin-lilin salib telah menyala. Marilah sekalian jemaat Tuhan, kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 361 bait yang pertama, Di salibmu ku sujud. Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Maha Kasih. Kami memohon kiranya hadirat-Mu menguasai hati dan pikiran kami dalam ibadah saat ini. Kiranya Engkau hadir dalam setiap rumah jemaat-Mu yang sedang beribadah,
sehingga kami diteguhkan oleh Roh-Mu dalam ibadah ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar ibadah Sabtu Teduh ini boleh terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan tubuh yang penuh luka dan darah, Yesus tidak hanya merintih kesakitan. Dia tidak hanya berseru kepada Allah, namun di tengah-tengah sengsaranya, Yesus menyampaikan kata-kata yang penuh kuasa, yang menyatukan, memulihkan, dan mengampuni. Kata-katanya ini patut kita teladani. Perkataan yang pertama dari Lukas pasal 23 ayat 34 yang menyatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus yang pertama, mari kita berefleksi dan berdoa. Kepala Tuhan terluka oleh mahkota duri, darahnya tertumpah, tubuh dan dagingnya robek dan koyak. Dalam sengsaranya, dengan tubuh penuh luka dan darah, dengan penuh kasih dan kelemah lembutan, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengampuni walau kami dalam kesengsaraan, disakiti dan dibenci. Karena yang sering terjadi, roh kelemah lembutan hilang dalam diri kami, sehingga kami berperilaku jahat dan kasar. Kami sudah diampuni, namun betapa memalukannya jika kami masih menyakiti Engkau dan sesama. Ampuni kami jika kami masih hidup dalam kebencian dan kekerasan hati. Kasihani kami, ya Yesus Penebus. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal 23 ayat 43 yang menyatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita berefleksi dan berdoa untuk perkataan Tuhan Yesus yang kedua ini. Tidak ada kata terlambat. Selalu ada pengampunan bagi orang yang bertobat. Engkau tidak menghukum manusia berdosa ya Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau mengampuni, agar manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan hidup bersama-sama dengan Engkau dalam Firdaus atau sorga-Mu. Karena itu sadarkanlah kami ya Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini singkat, seperti uap dan rumput saja. Ajari dan bimbinglah kami dengan kuasa dan kasih-Mu untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan menghadirkan kehidupan yang berasal dari-Mu. Mendoakan mereka yang bimbang dan bergumul, membantu yang berkekurangan, menghibur yang tertekan,
dan mengasihi sesama dengan tulus. Kiranya setiap saat kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Amin. Perkataan ketiga, mari kita membaca Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian dia katakan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus yang ketiga, mari kita berefleksi dan berdoa. Dalam kesengsaraannya, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Tuhan Yesus menunjukkan pengabdian, hormat dan sayangnya kepada ibunya. Tuhan Yesus mengajarkan muridnya untuk menerima dan menghormati orang tua di dalam keluarga. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mestinya selalu ada kasih Allah dalam keluarga. Mestinya selalu ada kasih persaudaraan dalam persekutuan dan dalam kebersamaan dengan sesama. Ya Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami agar memancarkan kasih-Mu. Berkatilah setiap orang tua dengan hikmat-Mu agar dapat mengajar dan menjadi teladan iman kepada anak-anak seperti kehendak-Mu. Berkati setiap anak-anak dengan ketaatan agar hormat dan patuh kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Karuniakanlah keutuhan, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam keluarga kami masing-masing. Amin. Perkataan keempat, marilah kita membaca Markus pasal 15 ayat 34 yang menyatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Keluarga yang dikasihi Allah, dari perkataan Tuhan Yesus yang keempat di kayu salib, mari kita berefleksi dan berdoa.
betapa hitam dan kejamnya dosa. Terlihat dari sengsara dan terdengar dari seruan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam sengsaranya menanggung dosa yang tidak diperbuatnya, tiada yang menolong dan membela. Tuhan Yesus memohon pertolongan kepada Allah untuk membebaskannya dari sengsara dan kutuk dosa. Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa sengsara yang Engkau tanggung adalah karena dosa kami. Salib yang Engkau pikul dan tempat Engkau dipaku dan digantung adalah karena pemberontakan kami kepadamu. Kiranya kami semakin mencintai Engkau ya Yesus dan hidup menyenangkan Engkau. Kiranya kami selalu beriman teguh sekalipun dalam sengsara sebagai pengikut-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau penolong, pelindung dan pembela kami. Kiranya Tuhan memakai kami untuk menggunakan kepandaian, harta dan jabatan untuk menolong yang tertindas dan membela yang tidak berdaya. Amin. Perkataan kelima, marilah kita baca di Yohanes pasal 19 ayat 28 yang menyatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan perkataan yang kelima di dalam refleksi dan doa bersama. Tubuh Yesus dicambuk hingga dagingnya bertebaran seperti remah-remah roti. Kepalanya diberi mahkota duri yang amat menyakitkan. Lambungnya ditusuk tombak. Dia tergantung penuh luka dan darah supaya genap nubuatan kitab suci. Engkau rela sengsara, ya Tuhan, demi menggenapkan karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia. Dari pengorbananmu, ya Tuhan Yesus, mengalir mata air kehidupan. Kiranya teriakan-Mu yang merasa haus di kayu salib menyadarkan dan mendorong kami untuk rela menghadirkan kesegaran dan kesejukan yang menghidupkan dari Engkau, ya sumber hidup, kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Amin. Yesus
yang menyatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan, mari kita berefleksi dan berdoa dari perkataan Tuhan Yesus yang ke-6. Tuhan Yesus taat menanggung sengsara dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus taat menjalani dan menyelesaikan jalan sengsaranya demi keselamatan manusia dan dunia. Berbeda dengan kami yang suka bersungut dan merengut ketika memikul salib. Kami enggan melayani, kami suka menghakimi. Padahal melalui pengorbanan-Mu di salib, Engkau mengajar kami untuk mengasihi dan mengampuni. Ya Tuhan, ampunilah kami yang terlalu egois. Ajari kami untuk rela dan taat memikul salib dan menyangkal diri sebagai pengikut-Mu yang sejati. Amin. Perkataan ketujuh, mari kita baca Lukas pasal 23 ayat 46 yang menyatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dari perkataan Tuhan yang ketujuh di kayu salib, mari kita merenungkannya bersama dalam refleksi dan doa. Genap sudah janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan Yesus yang nyata. Kami diampuni, kami dibebaskan dari hukuman dan ikatan dosa. Salib bukan hanya kehinaan dan kutuk. Salib juga adalah keselamatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Salib adalah kemuliaan dan keagungan kasih Allah bagi manusia. Sekarang hidup kami adalah milik Tuhan untuk selamanya. Kiranya kami rela menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
kepada Tuhan Yesus karena Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus hidup kita dan menyelamatkan kita. Galatia 2 ayat yang ke-20 menyatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365 J bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami mampu bersyukur, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Syukur ini kami bawa kepada Tuhan dari ketulusan hati untuk memberi yang terbaik dan tanda penyerahan hidup kepadamu. Ini adalah tanda syukur menerima dari Tuhan dan memberi untuk sesama. Terimalah dan kuduskanlah semuanya ini ya Tuhan, digunakan dalam pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu dan di dunia ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Teladanilah pengorbanan Kristus di dalam kehidupanmu. Kiranya jemaat sekalian dianugerahkan kerelaan dan kesediaan untuk memikul salib dengan setia dalam bersekutu, melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayang